Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Saudara sekalian, berdasar pada ayat yang baru saja saya sampaikan, Al-Quran memberi peluang untuk laki-laki, seorang suami, menikahi lebih dari satu orang. Al-Quran memberi peluang kepada seorang suami untuk berpoligami. Berdasar pada ayat itu pula, Al-Quran memiliki semangat bahwa seorang suami menikahi cukup satu perempuan saja, fawahidah. Saudara sekalian, salah satu prinsip dari hukum Islam syariah yang Allah turunkan adalah untuk memunculkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, limaslahatid daruin. Saudara sekalian, pada kesempatan sebelumnya kita berbicara tentang poligami secara umum di dalam Al-Quran. Pada kesempatan ini kita berbicara tentang poligami bagi seorang suami. Saudara sekalian, ketika berbicara tentang hukum nikah, para ulama sudah banyak membahasnya. Ketika seorang laki-laki hendak menikah yang pertama kali, maka hukum nikah bagi yang bersangkutan bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, dan bisa haram. Hukum wajib, sunnah, makruh, dan haram dalam pernikahan itu tergantung kepada situasi dan kondisi yang bersangkutan. Nah, saudara sekalian, ketika kita bertanya bagaimana hukum poligami bagi seorang suami, bagaimana hukum menikah yang kedua, ketiga, atau keempat bagi seorang suami dalam satu waktu, maka hukumnya sebagaimana pada hukum nikah yang pertama. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, dan bisa haram. Apa pertimbangan? Apa yang menentukan hukum poligami itu bisa haram, bisa makruh, bisa sunnah, atau wajib itu? Maka sebagaimana pada nikah yang pertama, hukumnya tergantung kepada situasi dan kondisi yang bersangkutan ketika hendak melakukan pernikahan yang kedua, ketiga, atau keempat itu. Nah, saudara sekalian, bagi seorang suami yang hendak menikah yang kedua, ketiga, keempat, maka ia harus memperhatikan beberapa hal. Atau dengan kata lain, untuk melihat apa hukum bagi yang bersangkutan menikah kedua, ketiga, keempat itu, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah bagaimana situasi dan kondisi dirinya sendiri. Apakah betul punya keinginan untuk menikah yang kedua, ketiga, atau keempat? Jika betul ada keinginan untuk menikah yang kedua, ketiga, atau keempat, maka pertanyaannya kemudian, apakah perlu untuk menikah yang kedua, ketiga, atau keempat itu? Ini mirip dengan ketika seorang ibu mau belanja di supermarket, atau mungkin seorang laki-laki mau membeli kendaraan atau menggantinya, maka keinginan sangat mungkin ada. Tetapi pertanyaan selanjutnya, apakah perlu untuk membeli barang yang kita inginkan itu? Nah, demikian juga dengan masalah pernikahan yang kedua, ketiga, dan keempat itu. Pertanyaannya, apakah perlu? Ini harus dijawab. Kalau betul itu perlu, seberapa perlu melakukan pernikahan yang kedua dan ketiga atau keempat itu? Nah, ini harus dikaji oleh seorang laki-laki ketika akan menikah yang kedua, ketiga, atau keempat itu. Nah, seberapa dorongan, keperluan terhadap pernikahan yang kedua atau ketiga itu, maka hukum akan mengikuti besar atau kecil dorongan itu. Poin kedua,
yang harus diperhatikan ketika seorang laki-laki hendak menikah yang kedua atau ketiga atau keempat adalah harus memperhatikan istri. Ketika seorang laki-laki hendak menikah yang kedua, maka perhatikan istri. Apakah selama ini hak-haknya sudah terpenuhi atau belum? Karena ini sangat menentukan bagaimana ia akan bersikap, akan memperlakukan istri yang kedua. Kemudian juga harus diperhatikan apakah istri pertamanya itu siap untuk menerima kehadiran istri kedua. Seberapa siap? Ini sangat menentukan. Mengapa? Karena ini akan berpengaruh kepada kelanggengan kehidupan rumah tangga dengan istri pertama, bahkan sangat berpengaruh kepada kelanggengan pernikahan yang kedua kalau nanti dilakukan. Saudara sekalian, pada dasarnya perempuan itu mirip dengan laki-laki. Ketika seorang laki-laki hanya ingin memiliki perempuan untuk dirinya sendiri, ketika seorang laki-laki hanya mengharapkan perempuan itu hanya dirinya sendiri yang memilikinya, maka perempuan juga sama. Ia berharap suami hanya untuk diri sendiri, tidak berbagi dengan orang lain. Maka ketika seorang laki-laki hendak menikahi perempuan lain, pastinya itu bagi perempuan pertama, istri pertama, akan bertentangan dengan keinginannya. Nah, di sini pasti ada penolakan. Ketika ada penolakan, maka di situ ada madarat bagi istri pertama, akan tersakiti. Nah, ini harus menjadi pertimbangan bagi seorang laki-laki. Oleh karena itulah, seorang ulama, Ibnu Jauzi namanya, ia berpendapat, maka bagi seorang laki-laki yang keperluan untuk menikahnya itu tidak terlalu besar, maka hendaklah ia hanya mencukupkan satu perempuan saja. Mengapa? Karena ketika ia menikah lagi, itu akan menyakiti istri yang pertama. Dan yang namanya sakit itu adalah madarat. Sementara ajaran Islam muncul untuk menjaga, menghindari, menutupi madarat yang akan muncul dari suatu perbuatan. Saudara sekalian, poin ketiga yang harus diperhatikan ketika seorang laki-laki mau menikah lagi yang kedua atau ketiga atau keempat adalah anak. Bagaimana nasib anak-anak yang telah ia miliki dengan istri yang pertama? Bagaimana kondisinya, bagaimana nasibnya ketika nanti akan memiliki istri yang kedua? Bagaimana nasib mereka, bagaimana sikap mereka? Ini harus diperhatikan. Karena apa? Ketika ini diabaikan, maka anak-anak nanti akan terabaikan, lalu ia secara psikologis akan sakit hati, karena sebenarnya anak-anak tentu berharap bapaknya, ayahnya, abinya hanya untuk diri mereka sendiri. Pada dasarnya mereka tidak berharap bapaknya memiliki perempuan yang lain selain ibunya. Poin lain yang harus diperhatikan oleh seorang suami ketika hendak menikah lagi, istri kedua atau ketiga, apakah betul mereka siap? Apakah betul mereka bisa menerima keadaan dirinya yang sudah punya istri? Apakah betul mereka siap keadaan dirinya yang sudah memiliki anak dari istri pertama? Apakah betul mereka akan siap untuk berbagi dengan istri pertama? Mengapa mereka bisa menerima menjadi istri kedua dan seterusnya? Yang jelas, ini harus dipertimbangkan karena tentunya mendukung kemaslahatan dari perkawinan yang akan dilaksanakan. Poin lain yang harus diperhatikan, keluarga besar dari pihak laki-laki, keluarga besar dari istri pertama, keluarga besar dari calon istri yang akan dinikahi. Bagaimana sikap mereka ketika seorang laki-laki, seorang suami hendak menikah lagi dengan perempuan lain? Saudara sekalian, ada satu riwayat bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana sikap Rasulullah SAW ketika mengetahui ada potensi Ali bin Abi Thalib, mantu dari putrinya Siti Fatimah,
menikah lagi dengan perempuan lain. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi, Nabi menunjukkan ketidaksenangan terhadap apa yang mungkin muncul itu. Nah, apa yang dihadapi oleh Nabi sangat mungkin terjadi juga pada orang tua istri dari suami itu. Sangat mungkin mereka menolak. Maka ketika muncul potensi penolakan, harus dipertimbangkan bagaimana nasib perkawinan dengan istri pertamanya itu. Kemudian bagaimana sikap dari keluarga besar suami sendiri, bagaimana sikap respon dari keluarga besar istri kedua. Nah, semuanya harus dipertimbangkan. Kenapa? Sedikit banyak akan berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga yang akan dibentuk. Yang tidak yang tidak juga boleh dilupakan adalah pertimbangan masyarakat sekitar. Mengapa demikian? Karena pandangan masyarakat berbeda-beda, dan sedikit banyak itu akan berpengaruh terhadap orang yang hendak melakukan poligami. Di satu kelompok masyarakat, ketika ada seorang suami yang melakukan poligami, mungkin pandangannya biasa saja, mungkin respon mereka tidak terlalu aneh, tidak terlalu memiliki pandangan negatif, akan tetapi bisa jadi dalam satu komunitas akan muncul respon yang negatif, sehingga itu akan banyak berpengaruh terhadap perjalanan kehidupan keluarga suami. Bisa jadi seorang suami karena menikah lagi, maka ada respon yang negatif dari orang-orang sekitar, sehingga itu akan berpengaruh terhadap karir bisnis, karir pekerjaan dan sebagainya, sehingga tentu itu akan berpengaruh juga terhadap kehidupan rumah tangganya ke depan. Saudara sekalian, mengapa kelima poin yang barusan saya sampaikan itu perlu diperhatikan oleh seorang laki-laki yang ingin berpoligami? Karena ini menjadi tolok ukur kelayakan seorang laki-laki, apakah ia layak atau belum untuk melakukan poligami. Kelima poin ini sebagai acuan, sebagai tolok ukur untuk melihat kesiapan apakah ia akan berlaku adil atau tidak ketika ia berpoligami. Kelima poin itu dalam rangka untuk mengukur apakah ada kekhawatiran atau tidak seorang laki-laki ketika ia akan berpoligami. Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah, maka jika ada kekhawatiran dari seorang laki-laki yang ingin poligami itu tidak bisa berlaku adil bagi dirinya sendiri, bagi istrinya yang tua, bagi anak-anaknya, bagi istri, calon istri yang akan ia nikahi, bagi keluarga besarnya, maka poligami yang akan ia laksanakan dipertanyakan apakah ia sudah layak atau belum. Dan kelima poin ini akan menentukan hukum poligami yang akan dilakukan. Apakah itu sunnah atau wajib atau makruh, bahkan haram bagi yang bersangkutan untuk melakukannya. Dari ulasan yang sederhana ini bisa kita lihat bahwa sebenarnya poligami itu tidak mudah untuk dilakukan. Banyak hal yang harus kita perhatikan, banyak hal yang harus kita pertimbangkan bagi seorang laki-laki yang ingin poligami. Mudah-mudahan kajian singkat ini ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.